Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Bintang tamu yang hadir pun pada malam hari ini adalah seorang artis cantik yang kabarnya pernah memiliki konflik dengan sahabatnya sendiri. Kartika Berliana, selamat malam. Selamat malam. Kartika, terima kasih hadir lagi di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Bener kamu punya konflik sama teman? Iya. Gimana ceritanya? Sama sahabat aku dulu pernah barengan buka bisnis, terus ya udah karena bisnisnya nggak berkembang, terus tutup. Tapi kerugian semua ditanggung sama aku. Modal kan 50-50, harusnya ruginya juga 50-50 dong. Tapi dia nggak mau. Jadi dia nggak mau terima ruginya? Iya. Dan modalnya itu udah balik? Modalnya udah balik, udah BP, tapi dia semua yang ambil. Loh, jadi kerugian di kamu doang? Iya. Kamu udah coba bicarain gitu? Udah coba, cuman dia nggak mau tahu. Mungkin dia lebih butuh dan tidak mampu. Dan sekarang nggak temenan lagi dong? Sekarang diem-dieman gitu sih. Jadi saling gak enakan iya, ya? Jadi Harapan gak enakan. kamu apa sebenarnya? Ya udahlah, ini bulan Ramadan juga loh. Lupain aja yang lalu, kita melangkah bersama lagi menuju yang masa depan ya. Masih bisa temenan lagi gitu menurut kamu? Masih bisa temenan tapi jangan bisnis lagi ya. Jangan bisnis lagi, baik. Kartika, kita segera ketemu dengan partisipan yang pertama ya. Oke. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku depresi karena kekasihnya yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tata. Ya, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Ya, namanya Tata yang mana? Saya, Kamu yang pakai nama samaran Tata ya? Dan ini yang di samping kamu adalah? teman saya, sahabat saya. Pesan Iya. namanya siapa? Iya. Kita ganti ya dengan nama samaran ya. Rara. Oke. Ya. Rara, Tata. Tata. Oke, Tata apa yang mau diceritain? Tata. Jadi posisinya saat ini saya sedang berbadan 2. Hamil? Hamil. Yes. Laki-laki saya lepas tanggung jawab. Sudah beberapa kali ketahuan selingkuh. Dan beberapa kali juga kepergok dengan saya sendiri dan dengan sahabat saya saat itu. Dan Dia selingkuh sama sahabat kamu? enggak, bukan. Jadi kepergok kita sama sahabat mergokin kamu? berdua. Iya. Oke, terus? Setelah itu kita tegur bareng, ternyata dia malah mulai dari situ mulai nggak ngomongin saya, ngeblok WA, telepon, maupun media sosial yang lainnya gitu. Tapi itu udah jadi suami? Belum. Baru pacar. Baru pacar. Iya. Jadi seakan-akan cowoknya itu nggak mau tanggung jawab karena udah ngehamilin dia. Tapi dia tahu kalau kamu hamil? Sudah berapa kali saya konfirmasi, saya fotoin tespek, bahkan sampai dia melakukan kekerasan ke saya, sampai saya tidak sadarkan diri. Dan saya juga nggak tahu siapa yang nemuin saya atau ngebantu saya saat itu. Iya. Tiba-tiba saya sudah ada Tiba-tiba dia sudah di rumah saya. Nah, itu gimana Dengan- ceritanya? Gimana kronologis ceritanya? Kekerasannya seperti apa? Jadi teman saya kontak saya, dia bilang, gue nemuin pacar lu nih gitu, tapi sama wanita lain. Oke, Gitu. yang lain dia. Oh, saya coba kontak dong. Saya coba kontak. Di mana? Pas itu dia bilang lagi di rumah katanya. Ternyata dia lagi di Bandung posisi. Akhirnya saya baru ketemu 2 hari kemudian setelah dia pulang mungkin ya dari Bandung. Akhirnya saya konfirmasi tentang kehamilan saya. Tapi dengan PD-nya ya dia bilang Itu bukan itu anak bukan dia. anak gue katanya. Dia nggak mau ngaku. Dan saking mungkin dia mengelak keras, dia minta saya untuk tes DNA. Ya saya sih tidak masalah untuk tes DNA karena memang saya tidak merasa main dengan laki-laki lain atau tidak dengan, pokoknya dengan siapapun itulah ya. Gitu. Cuman posisinya dia sempet curiga
memang waktu itu saya sama sahabat saya ini konsultasi ke bapaknya dia untuk gimana nih jalan keluarnya, karena kan orang tua saya itu di daerah, ya kan, saya di sini adalah kuliah, gitu. Saya bingung karena saya harus cerita ke siapa, saya nggak mungkin pulang dengan posisi badan saya yang. Oke, Tata, waktu ketemu sama papahnya Rara itu yang kamu bilang ada kekerasan, kamu nggak sadar ditemuin sama orang, Tata di rumah dia, itu kejadiannya? Bukan, itu jarak 2 hari setelah itu ya. Iya, 2 hari setelah itu. Nah, kalau yang kejadian itu gimana? Jadi yang pas kejadian itu posisi saya habis ketemu bapaknya dia kan 2 hari kemudian saya nemuin laki-laki itu karena pacar saya baru pulang juga kan dari Bandung. Terus? Jadi kita baru bahas segala macamnya. Dan mungkin dia merasa terpojok atau bagaimana, saya nggak paham. Tiba-tiba dia melakukan pemukulan sebelumnya di dahi saya. Ini mungkin masih agak sedikit biru. Oh iya, masih biru loh. Oke, Gitu. terus? Pas itu di bagian tangan saya ini masih biru juga, masih memar. Itu bekas apa? Jadi dia mukul dengan tangannya dia. Bi, kita mau kemana sih? Kamu mau kemana? Ayo. Kita ke kafe biasa aja ya? Kafe boleh. Mudah-mudahan sih nggak macet ya. Oke, Bi. Tapi, Bi, Kenapa lagi? ada yang harus aku omongin. Apa? Aku hamil. Kamu yakin itu anak aku? Iyalah, aku berhubungan sama kamu doang. Enggak. Kamu harus nikahin aku, Bi. Harus tanggung jawab. Enggak. Aku belum siap. Aku masih banyak usaha dan aku masih berjuang masa depan. Ini anak kamu harus tanggung jawab. Aku sudah bilang aku belum siap. Hah, bangun! Ini kan temennya kakak gua. Kak, 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 bangun kak, kak, lu kenapa? Aku Bantu pulang yuk, lu sejalan nggak? Ini di mana? Di Di dalam mobil. dalam mobil? Di dalam mobil. Terus? Dan Ini mobil jalan nih? mobil sambil jalan dan dia mungkin nggak ngerti gimana, pokoknya dia itu posisi saya juga pas dari pemukulan itu saya udah nggak sadarin diri dan Terus? tiba-tiba saya bangun sudah di rumah sahabat saya sendiri ini. Kamu dari mobil itu diapain? Dia itu udah cekcok mulut, dia main tangan, Dipukul apa segala dipukul. macam, terus gimana? Kamu nggak diturun di tengah jalan dong? Diturunin di tengah jalan. Jadi posisi pas diturunin di tengah jalan itu saya udah nggak sadarin diri karena posisi saya udah pingsan, udah mungkin karena nahan benturan Iya, dari jadi tangannya dia. pas di rumah saya sudah ngelihat dia dengan badan seperti biru-biru. Jadi saya tidak tahu siapa yang bawa ke rumah saya. Tahu-tahu udah di rumah. Iya, tahu-tahu sudah di rumah. Tapi kamu udah coba ke keluarganya pacar kamu ini? Nah itu saya masih menunggu itikat baiknya dia sih sebenarnya ya. Kenapa kamu nggak ke rumahnya untuk ngasih tahu ke keluarganya? Gini loh, untuk saya tidak menceritakan ke keluarganya aja dia berani kasar seperti ini. Apalagi kalau saya ke keluarganya. Kamu takut dia Nah itu malah dia. bikin kasar sama Gitu. kamu? Karena kan saya di sini juga jauh dari orang tua kan. Dan saya takutin ya dia melakukan hal di luar yang kemarin dia lakuin gitu. Yang kemarin dia lakuin aja bisa seperti ini saya. Apalagi saya melakukan hal seperti itu ibaratnya. Saya mau tanya sama Rara, menurut kamu sebelum hamil, hubungannya Tata sama pasangan itu baik-baik aja? Apakah cowoknya ini pacarnya ini seperti orang baik ya, gitu? sebenarnya dari dulu saya sudah bilang sama dia
nggak usah berhubungan sama cowok tersebut karena saya udah tahu latar belakang dia seperti apa. Karena dia emang sering main cewek tapi dia nggak percaya sama saya. Karena kan selama ini saya nggak pernah Baik. melihat langsung gitu, tapi setelah kemarin kita pergokin berdua, Iya, baru dia percaya. baru saya Pernah mergokin iya, langsung? langsung. Oke, Tata, apa harapannya datang ke sini? Harapannya sih mau ya dapet hasil yang baik ya gitu. Kalau nanti ketemu dia menyelesaikan masalahnya dengan baik, ya bertanggung jawab. Harapan Sebentar, saya. mau menyelesaikan masalahnya dengan baik, maksud kamu pacar kamu ajak ke sini? Iya. Kamu undang ke sini? Bukan saya sih yang undang, ternyata teman saya ini. Saya ngundang dia ke sini untuk Kamu undang? Iya, untuk klarifikasi. Dia mau datang ke sini. Iya, cuman aku nggak bilang kalau ada kamera. Aku Ini nggak nggak tahu bilang. ada syuting ini, nggak tahu. Dia nggak tahu. Tapi kamu janjian untuk ketemu Iya, gitu? saya udah janji di sini sama Ngobrol dia. untuk menyelesaikan masalah ini? Iya. Pacarnya emosian gak sih? Emosian banget. Yang pernah itu. Nanti dipukul. Ya makanya. Nanti tetap kita jagain ya, mudah-mudahan supaya nggak ada kekerasan ya. Supaya kamu juga baik-baik aja dan jalannya juga baik-baik aja ya. Baik, kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tata, dengan tanggal lahir 25 Oktober 1994 dan mendiami nomor rumah 24. Seorang wanita yang rela melakukan apapun demi orang yang dia sayangi dan tidak berpikir panjang. Saya melihat adanya sebuah kejadian di masa lalu yang membuatnya menyesal sampai saat ini. Saat ini hatinya hanya dipenuhi dengan kesedihan. Namun entah mengapa saya merasakan kalau ada sesuatu hal yang besar yang jika ia sadari maka ia akan merasa sangat bahagia. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Oh, bagus prosnya. Oh ya, thank you. Saya berhadapan dengan Tata. Yang mana yang Tata? Saya. Oke, Mbak Tata lahir di tanggal 25 bulan 10 1994 dan nomor rumah 24. Benar. Tata ini lagi hamil, Roy. Wow, Ya. congratulations. Tapi pacarnya tidak tanggung jawab. Oh, Itu yang menyedihkan dan memprihatinkan. Sebenarnya jadi kabar bahagia ya, tapi masalahnya ini kehamilan di luar nikah, pacarnya tidak mau tanggung jawab, dan pacarnya selama ini adalah orang yang sering selingkuh. Sahabatnya juga pernah mergoki, katanya juga sering lihat, dan ini yang di sampingnya adalah sahabat yang namanya Rara. Ya, nah si Tata ini sudah minta tanggung jawab, tapi kelihatannya cowoknya nggak mau bertanggung jawab, bahkan melakukan kekerasan, pernah dipukul sampai diturunin tengah jalan. Sampai tahu-tahu diturunin di tengah turun jalan? tengah jalan, tahu-tahu ada yang nolongin, tahu-tahu udah di rumahnya Rara dalam kondisi babak belur waktu itu, biru-biru tangan dan di kepalanya masih ada bekasnya. Oke, itu masih ada bekasnya ya? Iya, masih agak bengkak muka sebelah kiri. Nah, makanya datang ke sini sebenarnya mau menyelesaikan semuanya masalah baik-baik. Karena Rara juga mengundang pacarnya tanpa pengetahuan yang bersangkutan bahwa kita lagi syuting Menembus Mata Batin supaya bisa ketemu dan klarifikasi. Gawat dong, ntar bisa berantem dong. Itu dia yang saya khawatirin sebenarnya, karena dia juga kan kasar berarti orangnya, bisa melakukan kekerasan. Lagian sih ya, kalau udah tahu kayak gitu, emang Tatanya masih mau sama dia? Masih mau nggak, Tak? Sebenarnya sih kalau dibilang masih mau, saya minta pertanggungjawabannya sih ya. Minta pertanggung Iya, jawaban jangan sampai dari lahir cowok. tanpa bapak Nah gitu itu ya. dia. Aku penasaran banget. Makanya- Tapi deg-degan. Semoga dia nggak kenapa-napa. Kita harus jaga dia jangan dipukul. Iya. Bang Sofyan, kalau ada laki-laki Bang Sofyan di depan nyari minta tolong diajak masuk aja. Oke. Buat. Mbak Rara selama jadi temen curhatnya, ya jadi sahabatnya, pernah ngasih saran apa buat Tata kalau dengar masalahnya? Ya, aku udah bilangin dari dulu sama dia, jangan deket
sama yang udah ngehamilin dia. Aku udah bilang sebelumnya, tapi dia masih nggak percaya karena dia udah telanjur sayang. Iya, pasti wajar ya. Iya. Kayak gitu. Cinta tuh kayak membutakan. Sebenarnya aku nggak setuju. Setuju. Oh, udah ada, tapi nggak mau masuk. Lah, jadi gimana? Kita Tapi kesana. dia tahu ada Reni di sini. Ren. Rara. Udah datang. Kita. Sini lo. Gue minta klarifikasi sama lu karena lu udah ngehamilin sahabat gue. Apa? Lu jebak gue ya? Jebak apa? Apaan lu pakai kamera-kamera kayak gini ya? Lu takut? Lu cowok, lu kalau bener, lu harus tanggung jawab di sini Lu dong. bilang gua mau klarifikasi di sini, gua mau. Ya udah, terus tapi kenapa lu pakai takut? studio kayak gini ya? Ya emang kenapa kalau lu bener kenapa lu takut? Lu ya? Lu yang Lu macam tahu apa temen lu? Lu tahu temen lu tuh siapa, ha? Apa? Lu jangan salah ngomong, mana buktinya kalau misalnya dia mana? Dia hamil sama siapa, ha? Selamat malu lah. Selamat malam. Nama saya Bayu Oktar. Iya, Mas. Ini ada Roy Kiyoshi, ini ada Kartika. Ya, Mas. Tapi sorry ya, saya nggak mau kayak gini, Mas. Ini pakai kamera-kamera kayak gini. Memang saya diundang sama dia. Kenapa? Udah ngambilin orang. Kan masnya punya ibu ya. Kalau Kayak misalnya nggak pernah emang sekolah ini deh. ada masalah yang harus diselesain baik-baik aja secara gentleman dan Iya, Mas. Tapi dia ngundang saya ke sini pakai kamera studio kayak gini apaan? Ya kalau nggak salah ngapain ini bener takut? nggak pacarnya? Mantan. Dasar lu. Lu jaga dong omongan lu. Tahu nggak? Lu hamil sama siapa? Lu yang gila tau nggak? Udah gini, bawa ke dalam aja deh, bawa ke dalam. Ya ampun. Ayo, tahan omongannya. Tata sama Rara juga tahan omongannya. Lu ya? Kita masuk Iya, ya. lu. Kita masuk ya. Kita selesai Kita ini masalahnya. Ya. Udah jangan marah-marah. Udah stop. Please. Silakan duduk, Mas. Saya ganti namanya ya. Saya ganti dengan nama samaran untuk menyembunyikan identitasnya ya. Didi. Ceritain sebenarnya ada apa, Didi? Didi, pacar kamu kita pakai nama Tata, dan ini kita pakai nama Rara, bukan nama Reni, sahabat, nama aslinya ya. Ya udah, Didi, Tata, Rara. Gimana, Roy? Saya ingin tahu, Didi, sejujur-jujurnya, sebenarnya apa yang terjadi sama Didi sama Tata? Apakah kalian berhubungan sebelumnya, kan? Ya, memang kita berhubungan. Kita pacaran sudah 3 tahun, Mas. Perasaan saya tuh nggak enak sebenarnya kalau misalkan harus cerita di sini. Dia ngundang ke sini, saya suruh klarifikasi. Saya mau, oke, klarifikasi. Tapi nggak pakai studio sama kamera kayak gini. Ya emang kenapa lu takut? Ya, Lu gini. jebak gua lu. Tahan sebentar. Tata datang ke sini ditemenin Rara karena memang dia merasa sudah tidak tahu lagi harus gimana. Dan kita di menembus mata batin ini berusaha untuk ngasih solusi, ngebantu masalah yang dihadapi sama Tata. Gitu loh. Dan kalau Mas Didinya udah datang ke sini, ya sekalian aja kita selesain semua masalahnya. Iya. Klarifikasi Ya apa sebenarnya. masalahnya apa? Oke. Tadi ditanya sama Roy, sebenarnya Yes. udah punya hubungan kan? Iya, udah. Ya, memang kita Oke. berhubungan. Kan saya bilang, kita pacaran sudah 3 tahun memang. Bener dia hamil? Dalam 3 tahun itu hubungan dan dia hamil. Pertanggungjawaban kamu gimana, Mas Didi? Loh, saya nggak tahu dia hamil sama siapa. Sama lu lah. Buktinya mana buktinya? Kenapa Mas Didi berpikir itu bukan anaknya Mas Didi? Sementara ini kan pacarnya. Loh, Apa dia berhubungan Udah sama 3 orang lain? tahun berhubungan Apa dengan dia jalan Anda sama laki-laki intens. lain? Kemudian kamu dengan gampangnya bilang ini bukan anak kamu. Iya dong. 3 Lu harus jujur kalau Diam. itu anak lo. Diam, masalah gue sama dia. Lu diam. Lu yang diam. Lu kebanyakan bohong tau nggak? Gue ngelihat ya, nyaksiin lu jangan sama om-om ya. Ya lu nggak tahu apa-apa katanya lu bisa ngomong gitu. Jalan sama om-om. Ya. Sebentar, sebentar ya. Tata sama Rara, saya mau ngobrol sama, mau ngomong sama Ini dia. perempuan nggak benar, Mas. Iya, Riz. saya mau Ini dengar perempuan nggak benar, penjelasannya. makanya tinggalin. Maksudnya nggak benar Emang tuh ada gimana? buktinya? Jalan sama om-om, ada buktinya ya? Lah buktinya dia hamil, nggak tahu itu anak siapa. Itu bukan bukti. Itu lo alasan karena lu nggak mau tanggung jawab. Kan gue bilang, kalau memang lu mau gue tanggung jawab, coba lu tes DNA.
mau tes DNA, lagi posisi hamil baru berapa bulan ini. Dokter Nggak pinter bisa. kali. Nggak bisa. Emang aja lu. Aja nggak mau tanggung jawab, udah selesai. Dengerin temen lu nih ya. Temen lu nggak bener nih. Lu yang nggak benar. Apa nggak bener ya? Nggak benar. Lu tuh harus tanggung jawab, tau gak? Kan gue bilang, gue mau Lu tuh tanggung cowok jawab. pengecut, tau gak? Gue bilang gue mau tanggung jawab ya. Sabar. Nah. Sabar ya, ini wajar kalau perempuan diperlakukan seperti ini, ya kecewa pasti marah. Tapi saya mau tanya, Mas Didi, kenapa pikir itu bukan anaknya Mas Didi? Kalau kan saya nggak tahu, Mas. Apa dia jalan sama orang lain? Yes, Apa saya dia pacaran ngeliat. sama orang lain? Kalau pacaran saya nggak tahu, tapi Cuma jalan. sekali, 2 kali. Enggak, saya Jalan. sering Lu lihat dia. tau gak Om itu siapa? Dia tuh bapak gua. Mana buktinya kalau itu bapak lu, ha? Lah emang dia bapak gua kok. Kalau nggak percaya lu datengin bapak gua sekarang. Bisa dibuktiin tuh. Lu tuh cuma Lu tuh alasan. nggak punya bukti apa-apa. Lu tuh cuma mulut doang. Udah. Iya, lu tuh nggak berani. Lu nggak mau tanggung jawab. Begini, Tata, setelah kalian melihat ini semua dan pertikaian ini terjadi di sini, Tata apa masih mau sama Didi? Masih. Pokoknya saya cuma minta dia tanggung jawab aja sih Mas sebenarnya. Tanggung jawab secara apa nih? Materi. Itu maupun materi. Ibaratnya Tapi jangan sih nikah sama dia, amit-amit. Ih, Kamu kalau buat kayak gini, dia aduh, kayak makasih. gini, kamu masih mau Nggak, dia jadi soalnya bapaknya kan- anak jangan kamu? Iya. lah, banyak laki-laki yang Karakternya- lebih. Ini Roy, kalau dia bilang saya atau gimana ya Roy? Iya. Sebenarnya yang sering ketahuan selingkuh tuh dia, bukan saya gitu. Itu nyata. Dengar dulu. Itu nyata tau nggak? Mana buktinya? Dengar dulu. Tadi saya kasih kesempatan Mas Didi untuk bicara kan. Sekarang saya minta Itu Tata yang nyata. bicara. Itu nyata. Berapa kali lu gue pergokin coba? Iya. Berapa kali lu segala macam di SMS seperti itu coba? Lu ajak cewek itu jalan, ketemu temen gue, apa lu nggak mau?